Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat melalui program Ini Baru Terang. Judul pelajaran kita adalah Gambaran dari Pernikahan. Saya membaginya ke dalam 3 bagian untuk memudahkan kita memahami pelajaran. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian bagian kedua adalah mengapa menggunakan gambaran pernikahan, fokus pelajaran di hari Minggu. Dan bagian ketiga adalah penggambaran Israel atau jemaat, fokus pelajaran hari Senin sampai hari Kamis. Kita masuk ke bagian pertama, pendahuluan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai pendahuluan sebelum kita masuk ke pelajaran kita lebih lanjut. Yang pertama, Alkitab menggunakan beberapa relasi atau hubungan untuk menggambarkan keakraban Tuhan atau kedekatan Tuhan dengan manusia. Menggunakan istilah bapa dan anak, kemudian gembala dan juga domba gembalaannya. Dan untuk pelajaran minggu ini, penulis menyoroti istilah tentang hubungan suami dan istri dalam pengertian pernikahan. Untuk menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kita, ciptaannya. Yang kedua adalah, di dalam Alkitab, Yesus digambarkan sebagai mempelai pria, dan jemaat digambarkan sebagai mempelai wanita, dalam Wahyu pasal 21 ayat 9. Dan yang ketiga, untuk bagian pendahuluan adalah, pelajaran minggu ini akan membahas beberapa pernikahan di dalam Alkitab untuk membuat kita memahami atau bisa belajar bahwasanya Tuhan tetap setia meskipun kita menjadi tidak setia kepadanya. Dan itu dijelaskan lewat pernikahan yang akan dibahas dalam pelajaran Sekolah Sabat. Kita masuk ke bagian yang kedua. Mengapa menggunakan gambaran pernikahan? Ini fokus pelajaran di hari Minggu. Ada 2 hal yang ditekankan oleh penulis mengapa menggunakan gambaran pernikahan untuk menjelaskan tentang hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Yang pertama adalah, sejak dari Taman Eden, Tuhan memang sudah menetapkan pernikahan waktu itu antara Adam dan Hawa untuk menunjukkan kerinduannya yang sangat besar agar memiliki keterikatan antara Tuhan dengan ciptaannya, dengan manusia. Kemudian yang kedua, pernikahan itu merupakan perpaduan antara orang yang tidak setia dengan yang setia. Maka, di dalam pernikahan itu mengajarkan 3 hal. Yang pertama adalah pengampunan. Mereka yang diikat dalam pernikahan harus saling mengampuni, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kemudian yang kedua adalah penerimaan. Mereka yang sudah diikat dalam pernikahan, mereka harus bisa saling menerima satu dengan yang lain. Sama seperti Tuhan sudah menerima kita. Dan yang ketiga adalah tidak mementingkan diri. Mereka yang sudah diikat dalam pernikahan, mereka tidak boleh hanya mementingkan diri. Sama seperti Tuhan, dia tidak mementingkan dirinya, melainkan mementingkan kepentingan umat yang diciptakannya. Inilah pandangan yang diberikan oleh penulis, mengapa Tuhan menggunakan pernikahan untuk menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Kita masuk ke bagian yang ketiga, penggambaran Israel atau jemaat, untuk kita memahami pelajaran di hari Senin sampai dengan hari Kamis. Mari kita perhatikan tabel ini. Ada ayat Alkitab, gambaran Israel, tindakan Tuhan, dan ada pesan. Untuk fokus pelajaran hari Senin, di dalam kitab Yehezkiel pasal 16, di sana Israel digambarkan sebagai bayi perempuan yang ditelantarkan agar mati. Itulah kondisi Israel digambarkan dalam kitab Yehezkiel. Lalu apa tindakan Tuhan dalam situasi itu? Tuhan mengangkat, merawat, membesarkan, memperindah, dan pada akhirnya Tuhan menikah dengan bangsa Israel. Tentunya dalam pengertian rohani. Apa pesannya? Pesannya adalah Israel yang tadinya bukan bangsa yang besar, tetapi karena mereka dibesarkan oleh Tuhan, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, maka mereka menjadi bangsa yang besar, yang cantik, yang terkenal. Dan itu semua bukan karena upaya mereka, melainkan karena kebenaran Tuhanlah yang menutupi keadaan mereka yang sebenarnya, sehingga mereka menjadi bangsa yang besar. Lalu kemudian, di pelajaran hari Selasa, di kitab Hosea, Israel itu digambarkan seperti istri yang tidak setia. Dalam hal ini adalah Gomer, yang adalah istri dari Hosea. Gomer sudah bersundal, melakukan perzinahan. Lalu apa tindakan Tuhan dalam situasi itu? Tuhan kembali menyuruh Hosea untuk menebus Gomer, menikahinya kembali.
Itu adalah gambaran bagaimana Tuhan memperlakukan ciptaannya yang sudah berulang kali melakukan perzinahan rohani. Tuhan tetap mencintai dan menebus kembali umat-umatnya, manusia, meskipun telah melakukan perzinahan rohani. Apa pesannya? Pesannya adalah Tuhan itu terluka oleh karena ketidaksetiaan kita, ciptaannya, umatnya. Akan tetapi oleh kasihnya yang sangat besar, ia kembali menebus umatnya itu dari Babel. Dalam pengertian dari dosa atau dari penyimpangan-penyimpangan ajaran. Karena ini berhubungan dengan perzinahan rohani. Lalu kemudian di pelajaran hari Rabu, dalam kitab Kejadian, gambaran Israel itu digambarkan seperti pernikahan Ishak dengan Ribka. Apa yang dilakukan Tuhan dalam situasi itu? Seperti yang dilakukan oleh Abraham, Abraham dengan hati-hati memilih pasangan Ishak. Karena Abraham tidak ingin Ishak menikah dengan keturunan-keturunan orang Kanaan. Karena dia tahu bagaimana budaya orang Kanaan bukan budaya yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dia menyuruh hambanya untuk satu tugas penting, untuk mencari atau mengambil keluarga dari kerabatnya untuk dinikahkan dengan Ishak anaknya. Ini adalah juga gambaran tindakan Tuhan. Tuhan ingin agar kita juga menjaga kemurnian, tidak terpengaruh dan tercemar oleh hal-hal atau dosa-dosa dari dunia ini. Jadi pesan yang terkandung di dalamnya adalah Tuhan ingin agar umatnya tetap murni dan tidak tercampur dengan pengaruh-pengaruh dunia. Seperti Abraham tidak ingin Ishak dicemari oleh budaya-budaya Kanaan. Lalu kemudian hari Kamis, dalam kitab Wahyu, umat atau bangsa Israel itu digambarkan seperti perempuan yang berdandan bila mana dia adalah umat yang setia. Mereka adalah gereja yang sejati. Akan tetapi bila mana umat itu tidak setia, mereka digambarkan sebagai pelacur besar atau gereja palsu. Jadi dua golongan ini akan ada nanti pada menjelang kedatangan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Apa tindakan Tuhan dalam situasi itu? Kepada perempuan yang berdandan, yang menjadi gambaran gereja yang benar, atau umat Tuhan yang setia, mereka akan disambut dalam perjamuan kawin anak domba. Tentunya ini berbicara tentang upah kerajaan sorga. Akan tetapi bagi pasangan atau bagi pelacur besar yang menjadi gambaran terhadap umat yang tidak setia, mereka adalah gereja palsu, maka terhadap mereka Tuhan akan memberikan penghukuman bagi mereka. Lalu apa pesannya? Pesannya adalah Tuhan akan mengakhiri sejarah dosa. Tuhan akan menghakimi mereka yang tidak setia, pasangan yang tidak setia, yang tetap melakukan perzinahan rohani dan tidak mau bertobat. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan umat-umat yang setia, yang memilih untuk meninggalkan segala kebiasaan lamanya, meninggalkan perzinahan rohaninya, dan berlaku setia kepada Tuhan, dan mereka akan ditebus, dan mereka tinggal dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sahabat untuk 1 minggu ini, dan saya ingin menekankan bahwa tayangan atau video ini bukan untuk menggantikan proses belajar Anda secara pribadi di rumah, tetapi ini untuk membantu Anda memahami apa tujuan penulis atau apa yang sedang disoroti lewat pelajaran Sekolah Sahabat kita. Oleh sebab itu, saya tetap mengharapkan Anda belajar secara pribadi, menyelidikinya secara pribadi, agar berkat-berkat rohani menjadi bagian kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.